Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bu Guru berharap semua tetap semangat dan sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran ketiga. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan memulai dengan melihat gambar yang ada di layar HP kalian masing-masing. Ini adalah gambar jembatan Suramadu. Siapa yang pernah melewati jembatan ini? Adakah anak-anak yang sudah melewati jembatan Suramadu ini? Adakah yang tahu jembatan Suramadu itu berada di mana? Nah, jadi jembatan Suramadu itu berada di antara Pulau Surabaya dan Pulau Madura. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Jadi anak-anak, dulu ketika kita ingin melewati Pulau Madura, kita harus menyeberang menggunakan kapal. Namun alhamdulillah sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang kalian lihat tadi untuk melintasi Selat Madura. Jadi bisa dilintasi menggunakan kendaraan bermotor, mobil, ya. Kalau dulu harus menggunakan kapal. Nah, kira-kira jembatan Suramadu itu posisinya di sini, di Surabaya. Ya, jadi memang ada di Pulau Surabaya dan Pulau Madura di antara itu. Ini adalah posisi jembatan Suramadu. Jadi yang dari Jawa di sini yang pernah ke Surabaya, insya Allah pernah melewati jembatan ini. Nah, jadi anak-anak, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Jadi hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya itu disatukan oleh laut. Jadi kita ini negaranya termasuk negara maritim karena 2/3 dari wilayah kita itu merupakan lautan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar peta ini, kalian bisa melihat bahwa terlihat lebih banyak warna birunya. Ini menandakan lautan anak-anak, sedangkan hijau itu adalah negara-negara yang berpenghuni atau daratannya, gitu. Nah, jadi wilayah Indonesia itu yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Coba kalian lihat, laut di peta ini tidak ada putusnya. Jadi itu yang menghubungkan laut satu dengan laut lainnya. Jadi menandakan bahwa negara kita ini adalah negara maritim, jadi negara kepulauan. Nah, apa saja sih potensi kekayaan laut Indonesia yang kita miliki? Nah, ini ada beberapa potensi kekayaan laut Indonesia kita. Yang pertama di sini ikan. Kita tahu bahwa jenis ikan di negara Indonesia ini sangat beragam dan bermacam-macam. Bahkan kalau dijual ada yang sampai harganya murah sampai ke harganya yang sangat mahal. Kemudian di sini ada tumbuhan. Tumbuhan yang sering dibudidayakan itu adalah rumput laut. Kemudian di sini ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan ada minyak bumi. Ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia yang kita miliki. Nah, jadi anak-anak, karena kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Jadi banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia hanya melalui kekayaan laut. Jadi banyak sekali jenis-jenis usaha yang bisa kita lakukan dari potensi kekayaan laut yang kita miliki. Nah, apa saja sih jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut itu? Sekarang kita akan bahas. Jadi jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut itu pertama di sini adalah nelayan. Nelayan menghasilkan ikan dari laut. Kemudian pedagang. Pedagang di sini itu dia menjual kembali hasil tangkap yang diperoleh oleh para nelayan. Kemudian di sini ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Jasa pelayaran di sini ada nahkoda dengan anak buah kapalnya ya. Kemudian ada budidaya kerang mutiara dan ada usaha pariwisata.
Budidaya kerang mutiara ini adalah itu yang dihasilkan oleh para penjual-penjual emas yang ada di Skarbele. Ayo, siapa yang dari Skarbele di sini yang orang tuanya usaha kerang mutiara? Itu ya. Jadi di sini juga terlihat ada usaha pariwisata dan di sini ada pertambangan minyak. Kalian bisa membayangkan betapa banyaknya potensi laut yang kita punya, dan dari potensi laut yang kita miliki itu, jenis pekerjaan yang kita peroleh pun banyak yang bisa kita lakukan dari potensi laut yang kita miliki. Ini hanya beberapa yang jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Nah, jadi anak-anak, karena negara kita terletak dan kondisi geografisnya bangsa Indonesia sebagai negara maritim, itu bisa menimbulkan ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dan ini adalah beberapa dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Ini mungkin bisa dikategorikan dalam bentuk dampak positif ya. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai antar pulau, antar negara. Ini bisa menyebabkan dampak positif atau dampak negatifnya. Kenapa? Karena pada dampak yang ini kita lebih rentan. Kenapa? Kita harus hati-hati karena pembauran dan pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau atau antar negara ini, kalau kita tidak bisa menjaga nilai-nilai luhur yang ada di negara kita, bisa jadi kita bisa terpengaruh dengan budaya-budaya luar ya. Misalnya kalau budaya luar itu bebas, mungkin kemudian cara pakaiannya, cara bertuturnya, cara bersikap. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa menyebabkan kita mengikuti kebiasaan negara orang luar. Nah, ini mungkin lebih besarnya masuk ke dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, karena kita negara maritim dihubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, sehingga itu bisa mempermudah kita untuk mempengaruhi pola perilaku kita, pulau daerah maupun dengan negara lain. Kemudian terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang ini bisa kita masukkan ke dalam dampak positifnya. Kalau kita bisa menyerap ilmu itu dengan baik dan bisa memanfaatkannya dalam kondisi yang baik pula, maka itu dapat menguntungkan negara kita. Jadi anak-anak, negara Indonesia itu meskipun memiliki sila Pancasila hanya 5, akan tetapi dia bisa memiliki nilai-nilai aplikasi yang lebih dari itu. Jadi maksudnya adalah kalian harus tahu bahwa meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, coba kalian di sini perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambar seorang bapak memberikan bantuan kepada masyarakat setempat yang terkena bencana. Jadi bapak ini membantu korban bencana. Ini termasuk dalam pengamalan sila kedua. Sila kedua ini bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini adalah pengamalan sila kedua. Namun pekerjaan Bapak ini atau kegiatan Bapak ini, perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan ya. Jadi ini juga masuk ke sila ketiga. Jadi dalam satu perbuatan itu tidak hanya memuat nilai luhur satu Pancasila, bisa saja dia masuk ke dalam lebih 2-3 dari nilai-nilai luhur yang ada dalam nilai Pancasila. Karena ketika kita ingin membantu saudara kita yang membutuhkan, ini juga untuk menjaga persatuan. Karena Indonesia kita sebagai negara maritim dimasuki oleh beberapa budaya, moral, nilai, itu menyebabkan Indonesia itu memiliki beragam entah itu adat, baju, kemarin bahasa daerah, terus berbagai macam keberagaman yang lainnya. Itu bukan menjadi menyebabkan kita untuk terpecah belah, justru itu menjadikan kita bersatu karena keberagaman itu
ya anak-anak ya. Jadi di sini adalah tugasnya. Untuk tugas IPS ada di halaman 93. Jadi kalian tentukan, sebutkan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Tadi kita sudah Bu Guru sudah jelaskan ya di video sebelumnya. Kemudian di halaman 94 kalian sebutkan dan dampak positif dan dampak negatif dari negara kita yang letak geografisnya sebagai negara Indonesia maritim ya, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian untuk soal PPKN-nya halaman 96 kalian tentukan sila keberapakah yang mencerminkan kegiatan-kegiatan yang ada di buku ini ya, itu anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini, pembelajaran kita. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.